Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran sequence. Sequence sendiri berarti berurutan. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada urutan karena adanya persamaan konsep-konsep walaupun mata pelajarannya berbeda. Model pembelajaran ini digunakan jika terdapat konsep-konsep yang sama walaupun dalam mata pelajaran yang berbeda. Contohnya, guru bahasa Indonesia akan membahas novel berlatar belakang sejarah, dan guru sejarah akan membahas tentang sejarah di masa lampau. Dalam hal ini, guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah memiliki konsep yang sama, yaitu membahas tentang sejarah. Oleh karena itu, dua mata pelajaran ini bisa disampaikan secara bersamaan karena memiliki konsep-konsep yang sama walaupun mata pelajarannya berbeda. Menurut Forgarty mengungkapkan model pembelajaran ini merupakan pengurutan beberapa topik dari satu mapel. Dalam pembelajaran, materi disampaikan secara berurutan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang model pembelajaran irisan atau share. Model pembelajaran irisan ini adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema. Model ini berbeda dengan model sarang, di mana tema memayungi dua mata pelajaran. Aspek konsep, keterampilan, dan sikap menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan pada model sarang, sebuah tema hanya memayungi satu pelajaran saja. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari model share ini. Keunggulan dari model share ini yaitu menunjukkan keterpaduan bidang-bidang IPA dalam aspek konsep, keterampilan, dan sikap. Karena melibatkan dua guru dalam satu tim, maka lebih mudah tercipta kolaborasi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Materi pelajaran lebih kontekstual. Selanjutnya yaitu kelemahan model dari pembelajaran share ini, yaitu untuk menyusun rencana model pembelajaran memerlukan kerjasama antar guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Berikut tentang penjelasan dari model pembelajaran irisan atau share. Saya akan menjelaskan mengenai model galur atau biasa juga disebut dengan model trident. Model ini adalah model yang bersambung atau model berintegrasi, yaitu model berintegrasi yang fokusnya pada metakurikulum yang menjadi jantung ataupun inti dari semua pokok pembahasan. Model ini juga merupakan panduan dari bentuk keterampilan. Selain itu juga model ini merupakan model yang aktif untuk mendorong guru menjadi isi pelajaran tetap utuh dan memasukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajarannya. Misalnya, guru memiliki target untuk membuat suatu prediksi ataupun percobaan di lab IPA, dan secara bersama guru IPS juga memiliki
target dalam perkiraan kejadian pada saat itu, di mana keseluruhan kegiatan tersebut membuat bentuk suatu untaian keterampilan atau disebut juga ramalan yang bersumber dari beberapa mata pelajaran. Nah, kekurangan dari model ini perlu adanya tambahan kurikulum lain, dan juga kelemahan dari model ini yaitu hubungan makna atau isi antar mata pelajaran ini tidak ditunjukkan, sehingga siswa dapat kurang memahami keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Dan yang perlu diperhatikan saat pembelajaran galur atau trident ini, yaitu yang pertama penetapan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran. Selanjutnya juga mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. Selanjutnya merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu dan menetapkan keterampilan berpikir yang diuntaikan. Sekian penjelasan mengenai model galur. Selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu, model celupan atau immersion. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang didapat, kemudian dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran ini sangat memerlukan pemikiran yang tinggi pada siswa. Jadi, dalam model pembelajaran ini, semua konten kurikuler dilihat melalui satu pandangan lensa, yang mana individu mengintegrasikan semua data dari setiap bidang studi melalui disiplin dengan mengaitkan gagasan-gagasan melalui minatnya. Pada model ini, keterpaduan sebagai seorang ahli sehingga dalam melihat situasi dipandang pada suatu kacamata disiplin yang dimilikinya. Nah, oleh sebab itu model pembelajaran ini dapat diterapkan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, karena model pembelajaran ini sangat membutuhkan pemikiran yang tinggi. Contoh dari model pembelajaran ini yaitu ketika seorang peserta didik menguasai ilmu pengetahuan alam, maka selama dalam proses pembelajaran peserta didik akan memperdalami paham IPA sebagai aktivitas utamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran celupan atau immersion ini adalah pembelajaran terpadu yang memfokuskan pada salah satu mata pelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, yang mana hasilnya sepemikiran dengan minatnya. Nah, biasanya model pembelajaran ini diterapkan pada pendidikan tinggi ataupun menengah. Jika model pembelajaran ini diterapkan pada anak sekolah dasar, maka diperlukan sebuah pemikiran yang tinggi atau kita harus memperhatikan tingkat intelektual siswa. Nah, selanjutnya permasalahan atau kekurangan dari model pembelajaran immersion atau celupan ini. Yang pertama yaitu penyaringan sebuah gagasan dengan cara pandang tunggal dapat menjadikan terlalu tajam sebuah fokus pembelajaran. Nah, yang kedua, diperlukan pengalaman dalam pengetahuan yang luas pada siswa agar dapat mempermudah sudut pandang siswa dan melakukan pembenahan ide-ide dari berbagai bidang studi. Nah, yang ketiga, pembelajaran terpadu lebih menekankan pada pembangunan konsep-konsep dan ide dari berbagai bidang studi untuk membahas suatu permasalahan tertentu. Hal ini akan mempersempit pemikiran siswa dalam memahami bidang studi tertentu. Dalam satu waktu, anak terbuka terhadap berbagai mode input atau masukan yang majemuk ketika komponen-komponen divergen disaring dan dimulai agar sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan model jaringan.
Banyak kelebihan dari model ini. Pendekatan pembelajaran terpadu ini secara alami sangat proaktif. Dengan inisiatif pembelajaran sendiri, mencari-cari dan mengikuti ide-ide baru yang muncul. Kelemahan model jaringan. Kelemahan model jaringan ialah ini telah diketahui oleh orang yang telah mengembangkan berbagai macam minat demi kegiatan yang disukai anak. Sangat mudah terjadi bentrokan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Model ini juga memungkinkan untuk memperoleh lebih dari yang kita pikirkan. Ide-ide tertentu tampak menarik dan bermanfaat, namun tiba-tiba jadi terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan manfaat tidak lagi lebih banyak dari jerih payah yang telah dibuat. Kelemahan lain dari model ini adalah jika dilakukan dengan ekstrim dapat menyebabkan minat menjadi lemah dan mencairkan semangat mental anak. Langkah-langkah dalam mengembangkan model network atau jaringan. Yang pertama, analisis perkembangan anak usia dini. Yang kedua, menentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Ketiga, buat rancangan kegiatan mingguan. Keempat, tentukan tema dan subtemanya, kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Keenam, kemudian tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Selanjutnya, desain model network, lalu masukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Kemudian hasil dari rancangan model jaringan atau network dimasukkan dalam rancangan kegiatan harian dengan berpijak pada tema dan subtema. Terus tentukan media, fasilitas, strategi pendekatan maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan. Yang terakhir, lakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan rancangan kegiatan harian yang telah dibuat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.